Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian. Penyanyi kidung 129. 129.
Sila duduk. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa kita serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan dan berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Amin. Pertama-tama diucapkan salam damai sejahtera, salam sabat kepada para penjabat kudus, saudara dan saudari seiman, dimanapun kita berada. Semoga Tuhan terus memimpin dan memberkati kita. Pada sesi yang pertama pada petang ini, kita akan belajar firman Tuhan yang bertajuk meninjau perkataan mari di dalam kitab Kejadian. Meninjau perkataan mari di dalam kitab Kejadian. Seperti yang kita tahu, mari ataupun ungkapan mari ini berbentuk ajakan atau satu bentuk panggilan, memanggil seseorang atau kita kepada seseorang yang lain atau kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu perkara. Nah, dalam kitab Kejadian kita mendapati begitu banyak peristiwa yang berkaitan dengan hal ini. Kita akan meninjau perkataan ini dari sudut positif, dari sudut yang baik. Kita lihat yang pertama, ajakan Laban kepada Yakub. Ajakan Laban kepada Yakub.
Mari kita rujuk Kejadian pasal 31 ayat 44. Kejadian pasal 31 ayat 44, ayat 44. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Ini merupakan ajakan Laban kepada menantunya Yakub. Apakah motif ajakan ataupun panggilan Laban di sini? Yaitu mengikat perjanjian damai. Laban mengajak Yakub mengikat perjanjian damai. Ini karena telah berlaku permusuhan di antara mereka. Mari kita lihat Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29 ayat 5. Ayat 25. Kejadian 29 ayat 25. Ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Baik, di sini menjelaskan kepada kita Yakub tidak berpuas hati dengan perbuatan mertuanya Laban. Sebab Laban menipu, mengubah upahnya kepada Yakub. Kita tahu Yakub ini mencintai Rahel. Walaupun Rahel itu bukan anak sulung lah, kebiasaannya pada waktu itu anak perempuan sulung lah yang bernikah terlebih dahulu. Tetapi memandangkan Yakub lebih cinta kepada Rahel, maka terpaksalah Laban menunaikan permintaan Yakub. Tetapi dengan syarat Yakub kena bekerja selama 7 tahun. Bekerja selama 7 tahun, padanya barulah Laban akan memberikan Rahel kepada Yakub sebagai istri. Karena cintanya yang besar terhadap Rahel, 7 tahun itu bagaikan beberapa hari saja. Bila sampai waktunya, Laban menyerahkan anaknya kepada Yakub. Rupa-rupanya Laban telah mengubah upahnya. Bukan Rahel yang diberi, tetapi Lea, menyebabkan Yakub kesal.
Nah, disinilah permulaannya. Bermulanya krisis ataupun permusuhan di antara Laban dan Yakub. Perselisihan ini atau permusuhan ini berlarutan sampai Yakub akhirnya melarikan diri, meninggalkan kediaman mertuanya. Tetapi di pasal 31, Kejadian pasal 31 ini menceritakan Laban mengejar Yakub dengan tujuan mengikat perjanjian damai dengan Yakub. Jadi ini merupakan satu usaha yang baik. Apabila kita bercakap mengenai hubungan keluarga, sama ada di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak-anak, di antara ibu bapak mertua dan menantu. Terkadang akan berlaku krisis juga ataupun permasalahan. Tidak ada keluarga yang 100% sempurna. Pasti ada yang kurang juga. Begitu juga dalam keluarga ini. Di antara mertua menantu, Laban Yakub, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan di antara mereka. Tetapi yang baik di sini ialah Laban berusaha untuk berdamai semula dengan menantunya Yakub. Ini adalah contoh yang baik. Pada hari ini apabila ada krisis, ada permasalahan, ada permusuhan di dalam keluarga, paling penting ialah kita mengusahakan perdamaian. Kita mencontohi sikap Laban di sini, yaitu dia mengusahakan perdamaian dengan menantunya. Mari kita rujuk Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus menasihati jemaat di Roma dan juga kita hari ini supaya kita mengusahakan perdamaian, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Lebih-lebih lagi kalau kita bersandar kepada Tuhan di dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita rujuk lagi di 1 Petrus pasal 3 ayat 11. 1 Petrus pasal 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di sini mengatakan mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Jangan kita berusaha untuk saling bermusuhan dengan orang lain.
sebaliknya kita berusaha untuk menamatkan krisis, menyelesaikan permasalahan tersebut. Inilah yang dapat kita belajar daripada ajakan Laban terhadap Yakub. Kita belajar yang kedua, meninjau perkataan mari di dalam kitab Kejadian. Yang kedua, ajakan Yakub dan seisi rumahnya. Ajakan Yakub terhadap seisi rumahnya. Mari kita rujuk Kejadian pasal 35 ayat 3. Kejadian pasal 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini merupakan ajakan Yakub kepada seisi rumah atau seisi keluarganya. Dia mengajak seisi keluarganya bersiap dan pergi ke Betel. Mengapa Yakub mengajak seisi keluarganya pergi ke Betel? Tentu ada sebabnya. Mari kita lihat Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat 20 hingga 22. Kejadian pasal 28 ayat 20 hingga 22, ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian pasal 28 ini menceritakan mimpi Yakub di Betel. Waktu itu Yakub melarikan diri. Dia melarikan diri dari abangnya Esau. Karena Yakub sudah merampas hak kesulungannya, Esau merasa dia ditipu, lalu dia membalas dendam dan ingin membunuh Yakub, adiknya sendiri. Sampai Yakub takut, kemudian dia melarikan diri. Sampai di satu tempat, namanya Luz, ayat 19 ya. Kalau kita lihat di sini ayat 19, apabila Yakub sampai di kota itu, Luz, di sana dia beristirahat dan di sanalah dia bermalam. Nah, waktu dia tidur, dia mimpi. Dalam mimpinya itu di bumi ada yang melihat, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
Dan dia juga melihat Tuhan di sampingnya dan berfirman kepadanya. Jadi keesokan paginya setelah Yakub bangun, dia mendirikan mezbah di tempat itu dan dia mengubah nama tempat itu. Dia menamai tempat itu Betel. Betel maksudnya rumah Allah. Dan Yakub juga bernazar kepada Allah. Ayat 20 di sini mengatakan, lalu bernazarlah Yakub. Nah, salah satu nazar Yakub di sini ialah, kita perhatikan ayat 22. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi di sini salah satu nazar Yakub ialah dia mau membangun atau dia mau mendirikan rumah Allah, di mana dia meletakkan batu itu. Batu yang dia gunakan sebagai alas tidur itu. Nah, di sanalah dia akan mendirikan rumah Allah, menjadikan tempat itu rumah Allah. Itulah dia memberi nama tempat itu Betel. Betel maksudnya rumah Allah. Itu nazarnya. Jadi ternyata Tuhan telah mendengar doa Yakub. Semua yang diminta oleh Yakub itu seperti memberi roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, memelihara perjalanannya sampai selamat ke rumah Bapakku. Semua itu dikabulkan Tuhan. Perjalanan Yakub lancar sampai dia selamat sampai ke rumah ayahnya. Sampai dia mendapat istri dan anak-anak. Kemudian Yakub teringat nazarnya. Itulah sebabnya dia mengajak seisi keluarganya pergi ke Betel untuk membayar nazar. Jadi inilah tujuan Yakub mengajak seisi rumahnya pergi ke Betel, ialah untuk membayar nazar. Hal ini memberi ingatan, memberi pengajaran kepada kita tentang pentingnya membayar nazar. Kadang-kadang ada pemercaya, ada jemaat yang bernazar. Contohnya, kalau saya lulus pemeriksaan, saya akan memberi persembahan. Nah, kalau saya sembuh daripada penyakit ini, dia akan melakukan itu dan ini. Dia berjanji, dia bernazar kepada Tuhan. Dan banyak lagi contoh. Setelah doa kita atau nazar kita didengar oleh Tuhan, maka harus kita membayarnya. Seperti Yakub, dia tidak lupa nazarnya kepada Tuhan. Dia menepati nazarnya kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 13. Mazmur 66 ayat 13. Mazmur pasal 66 ayat 13.
Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Di sini penulis kitab Mazmur 66, dia bertekad kepada Tuhan, membawa korban-korban bakaran, membawa persembahan kepada Tuhan dan membayar kepada Tuhan nazarnya. Kita lihat Pengkhotbah pasal 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 hingga 4. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 hingga 4, ayat 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ini merupakan nasihat yang sangat tegas daripada pengkhotbah. Kalau kita bernazar, bayarlah nazar. Kalau kita rasa tidak mampu, lebih baik jangan bernazar, tetapi kita bernazar tidak menepatinya. Selain daripada itu, Yakub tidak lupa akan kasih Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sekiranya Tuhan memimpin perjalanannya selamat sampai ke rumah Bapakku. Sekiranya Tuhan memberi roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dia akan mendirikan rumah Allah sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Demikian juga pada hari ini, janganlah kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Siapa di antara kita yang kekurangan roti, kekurangan makanan? Pada masa PKP ini, kita berada di rumah, saya lihat ada jemaat yang semakin gemuk pula karena PKP, dia makan saja di rumah. Saya belum lagi dengar ada orang yang mati kebuluran. Macam mana susah pun, macam mana miskin pun, kita pasti dapat makan juga, walaupun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tapi syukur kita masih dapat makan. Begitu juga pakaian. Siapa di antara kita yang tidak ada pakaian? Tidak ada orang yang berjalan telanjang, kecuali orang yang tidak siuman lah. Jadi semua ini adalah contoh berkat Tuhan kepada kita. Sebagaimana Yakub membalas kasih Tuhan karena menjaga perjalanannya, memberi makanan, memberi pakaian. Begitu juga kita hari ini, jangan sekali-kali kita lupa segala kebaikan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 12 hingga 13. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Di sini pengarang Mazmur bertekad untuk membalas kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan kepadanya. Dia mau mengangkat piala keselamatan. Maksudnya dia mau memuliakan nama Tuhan. Dia mau memberitakan Injil.
karena dia merasakan sudah begitu banyak berkat Tuhan yang dia terima. Maka menjadi kewajiban untuk dia mengungsikan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Inilah yang boleh kita belajar daripada ajakan Yakub dan seisi rumahnya. Kita belajar yang ketiga. Meninjau perkataan Mari dalam kitab Kejadian, kita akan lihat ajakan Yakub kepada Yusuf anaknya. Ajakan Yakub kepada Yusuf. Mari kita lihat Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 13. Pasal 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Ini adalah panggilan juga suruhan Yakub kepada Yusuf anaknya. Sebab pada waktu itu saudara-saudara Yusuf berada di Sikem. Berada di Sikem karena mereka sedang menggembalakan kambing domba di sana. Hati ya, bapak manakah yang tidak risau, tidak khawatir kalau anak-anak jauh, ya, berada di tempat yang jauh. Sebagai orang tua, kita begitu risau keadaan keselamatan anak-anak kita di tempat yang jauh, di tempat yang lain. Bagaimana keadaan mereka? Lebih-lebih lagi pada masa ini, pada masa pandemik ini, kita risau. Sanak saudara kita berada di tempat yang jauh. Begitu juga Yakub sangat risau keadaan keselamatan anak-anaknya. Lalu dia menyuruh anaknya Yusuf pergi ke Sikem untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Apakah baik ataupun tidak. Mari kita lihat ayat 14. Kejadian pasal 37 ayat 14. Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Jadi di sini Yakub mau supaya Yusuf pergi ke Sikem untuk melihat keadaan abang-abangnya, apakah dalam keadaan yang baik-baik. Apa yang boleh kita belajar dari peristiwa ini? Ada dua perkara yang boleh kita belajar di sini. Pertama, dari sudut ataupun dari sisi orang tua, ibu bapak. Sebagai ibu bapak, sebagai orang tua, kita harus mencontohi Yakub, di mana dia prihatin akan kesejahteraan, akan keselamatan anak-anaknya. Kadang-kadang ada orang tua, kalau dari segi jasmani dia prihatin. Dia telepon
anaknya. Katakan anaknya berada di Kuala Lumpur, berada di luar negara, melanjutkan pelajaran atau bekerja. Jadi orang tua telepon bertanya, apakah kamu masih ada uang? Apakah uang yang Bapak kirim mencukupi? Dan banyak lagi lah hal-hal yang ditanyakan, tapi lebih kepada ataupun bersifat jasmani, hal-hal keperluan-keperluan dari segi tubuh jasmani. Itu memang tidak salah, memang itu kewajiban. Tetapi satu hal yang jangan kita lupa ialah apakah kita sebagai orang tua prihatin akan keperluan rohani anak-anak kita? Apakah kita prihatin iman kepercayaan anak-anak? Sepatutnya orang tua tanya anak-anak, adakah kamu pergi sembahyang? Adakah di sana kamu pergi ke gereja hari Sabat? Mesti kita prihatin. Jangan prihatin soal-soal jasmani saja, tetapi rohani diabaikan. Mari kita lihat Ayub pasal 1 ayat 5. Ayub pasal 1 ayat 5. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Di sini Ayub sangat prihatin terhadap rohani anak-anak. Yang dia risau bukan apakah anak-anak dia cukup makan, cukup uang. Yang dia risau ialah rohani anak-anaknya. Yang paling Ayub risau ialah kalau anak-anaknya sudah berbuat dosa, sudah mengutuki Allah di dalam hati mereka. Lalu Ayub, apa yang dilakukan Ayub ialah mendoakan anak-anak. Dia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Ini sikap yang baik. Orang tua mendoakan anak-anak. Dan satu lagi yang boleh kita belajar di sini ialah dari sudut atau dari sisi anak. Apa pula kewajiban sebagai anak? Kita harus seperti Yusuf. Apabila orang tuanya menyuruh dia melakukan sesuatu, apa respon Yusuf? Kita kembali Kejadian 37 ayat 13. Ayat 13 kalimat terakhir, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Ya Bapak, maksudnya Yusuf melakukan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, dia taat kepada suruhan orang tua. Yang kadang ada anak, bila orang tua dia menyuruh dia melakukan sesuatu, banyak alasan. Ada yang cakap,
nanti dulu, nanti baru saya buat. Yang lebih teruk dijawab malas atau suruhlah orang lain yang melakukan. Bagi Yusuf, dia secara spontan dia terus melakukan apa yang disuruh. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 1 hingga 3. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah firman, ini adalah nasihat tentang menghormati orang tua atau ibu bapak. Kita sudah mempelajari ke-10 firman Allah itu. Hukum yang pertama di dalam mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri ialah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bukan kebetulan. Hukum ini diletakkan di kedudukan yang pertama. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak penting. Semua penting, tetapi dalam hal ini khusus diletakkan di bahagian yang pertama. Hukum mengasihi manusia, sesama manusia seperti diri sendiri adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita tidak dapat menghormati ibu bapa orang tua sendiri, bagaimana kita boleh menghormati orang lain yang tidak ada kaitan dengan kita? Yang terakhir, yang keempat, meninjau perkataan mari dalam kitab Kejadian, kita akan lihat ajakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mari kita lihat Kejadian pasal 45 ayat 4 hingga 5. Kejadian pasal 45 ayat 4 hingga 5. Ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini adalah ajakan Yusuf kepada saudara-saudaranya supaya datang mendekat. Mari dekat. Karena setelah Yusuf memperkenalkan dirinya, akulah Yusuf yang kamu jual itu, maka saudara-saudaranya takut dan gemetar. Mengapa mereka takut dan gemetar? Sebab dulu mereka telah melakukan kejahatan kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Mula-mula mereka lempar Yusuf ke dalam sumur yang kosong itu. Apa tujuannya? Memang ada niat untuk membunuh. Mujurlah Tuhan masih memelihara Yusuf sampai dia tidak mati waktu itu.
Akhirnya Yusuf mereka jual kepada orang Ismail yang dalam perjalanan ke Mesir. Berkat penyertaan Tuhan, akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir selepas Fir'aun. Nah, apabila berlaku 7 tahun kelaparan, banyak orang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Termasuklah keluarga Yusuf di Kanaan, turut pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Sebab kemarau pada waktu itu berlaku begitu dahsyat. Mereka tidak tahu pada mulanya bahwa penguasa itu sebenarnya saudara mereka Yusuf. Mula-mula Yusuf tahan lagi, tidak mau berterus terang. Akhirnya dia tidak tahan sudah. Dia berterus terang, akulah Yusuf. Bila mereka dengar, mereka takut dan gemetar. Mereka takut dan gemetar kalau Yusuf mau membalas dendam. Tapi Yusuf tidak ada niat untuk membalas dendam. Malahan dia mengajak saudara-saudaranya datang mendekat dan mengajak saudara-saudaranya tinggal di Mesir, tinggal bersama-sama dengannya. Dia juga berpesan supaya saudara-saudaranya membawa bapak, ayah mereka pergi ke Mesir. Apa yang boleh kita belajar di sini adalah sikap Yusuf yang rela mengampuni kesalahan orang lain. Dia tidak pendendam. Macam mana pun orang melakukan kesalahan terhadapnya, dia tidak ada niat untuk membalas. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Di sini memberi peringatan kepada kita supaya mengampuni kesalahan orang. Bukankah Bapa kita yang di surga juga telah mengampuni dosa kita? Yesus sanggup mengampuni kita dengan mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya yang mahal demi mengampuni dosa kita. Mari kita rujuk Matius pasal 5 ayat 23 hingga 24. Matius pasal 5 ayat 23 hingga 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap kamu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di sini Yesus mengajar tentang cara bagaimana mempersembahkan korban. Kita tahu di Perjanjian Lama, orang biasa mempersembahkan korban kepada Allah dalam bentuk binatang, ternakan ataupun
tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Yesus mengatakan, sekiranya engkau teringat ketika kamu mau mempersembahkan korban, tiba-tiba teringat dalam hati ada perselisihan, ada permusuhan dengan saudaramu. Yesus kata, tinggalkan persembahanmu itu. Pergi berdamai dulu dengan orang itu. Sudah selesai, sudah berdamai, baru kembali mempersembahkan korban. Kenapa? Kenapa Tuhan memberi tahu demikian? Sebab kalau tidak, kalau kita tidak berdamai dengan orang lain, sia-sialah persembahanmu. Tuhan memandang jijik, memandang kotor persembahan itu. Walaupun mungkin persembahan kita banyak, besar, sia-sia. Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah hati manusia. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati manusia. Oleh itu, marilah kita mengampuni, berdamai dengan orang lain. Syukur puji Tuhan, pada sesi ini kita telah merenungkan firman Tuhan tentang perkataan mari di dalam kitab Kejadian dari sudut yang positif, dari sudut yang baik. Semoga daripada pelajaran ini memberi nasihat yang baik bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Kita rehat.